Bapak Ibu dosen dan juga para siswa yang sudah berhadir di aplikasi Zoom Meetings pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan serasi, yakni seminar riset dan praktisi akuntansi. Salawat beriring salam, mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau bersama para sahabat kita dapat merasakan nikmatnya Islam pada hari ini. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Ekonomi Akuntansi, Bapak Dr. Herul Fahlevi, Ibu Sekretaris Jurusan Ekonomi Akuntansi FIB USK, Ibu Dr. Nur Aini, beserta penghormatan kami juga kepada Bapak Ibu dosen Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi yang sudah berhadir di Zoom meeting sini. Penghormatan kami juga kepada Ibu Maya, Ibu Nita, Pak Inaro sebagai tim kegiatan serasi di jurusan akuntansi. Dan yang kami banggakan, para mahasiswa-mahasiswi yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Baik, untuk memberkahi acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah serasi, ya, seminar riset dan praktisi akuntansi. Serasi kali ini merupakan series yang kedua, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan serasi 1 bersama Bapak Dr. Mulia Sabta. Nah, kali ini pada tanggal 7 Oktober 2022, kita akan melaksanakan serasi yang kedua dengan pemateri Ibu Dr. Mirna Indriani. Saya sapa dulu nih, Bu Mirna, apakah sudah ready, Bu? Bu Mirna, apakah sudah ada di Zoom? Ada. Oke, Bu. Apa kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil dari Ibu Dr. Mirna Indriani. Pastinya kebanyakan dari kita, saya yakin, sudah sangat mengenal beliau. Beliau adalah guru kita bersama, dosen di jurusan akuntansi FEB USK. Beliau juga merupakan koordinator Prodi S3 Konsentrasi Akuntansi di FEB USK. Ibu Mirna juga merupakan the founding mother, ya, salah satu jurnal terbaik kita yaitu Jedap, dan juga reviewer di jurnal Jaro dan Jimeka. Adapun bidang keahlian dari Ibu Mirna adalah sistem informasi akuntansi dan akuntansi keuangan. Namun penelitian Ibu Mirna juga banyak merambah ke bidang akuntansi kependidikan dan juga akuntansi sektor publik. Dan kita doakan bersama nih, beliau insya Allah akan sedang proses ya Bu ya, untuk pengurusan guru besar ataupun profesor. Dan yang menariknya adalah penelitian yang akan dipaparkan pada hari ini adalah penelitian yang dipaparkan ketika Ibu Dr. Mirna mempresentasikan di depan para guru besar USK pada kegiatan pemaparan visi misi calon profesor. Tentunya penelitian ini adalah akan sangat menarik bagi kita semua, untuk para dosen dan juga para adik-adik mahasiswa nantinya, agar kita mendapatkan insight ataupun ada yang ingin nanti meneliti juga terkait dengan topik yang berkaitan dengan topik yang akan dipaparkan oleh Ibu Mirna, yaitu tata kelola desa dilihat dari perspektif empiris. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita akan mempersilakan Ibu Mirna untuk memaparkan diseminasi penelitiannya, mungkin sekitar 45-50 menit ya Bu ya. Pada Ibu Dr. Mirna kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ketua Jurusan Bapak Dr. Heru Falepi, Ketua Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Nur Eni, dan para tim kreatif dari Serasi. Di antaranya Pak Dinaro, ada Ibu Nita, ada Ibu Maya, serta Pak Damang. Hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan salah atau bagian dari penelitian yang sering dilakukan, yaitu mengenai tata kelola desa. Pertama sebelum kita mulai, memang saya bangga sekali bahwasanya Prodi Akuntansi telah membuat program rutin, yaitu seperti ada program rutin yang bisa memberikan ruang bagi para dosen untuk berbagi pada kajian-kajian yang menjadi konsentrasi para dosen-dosen di Fakultas Ekonomi, khususnya di jurusan akuntansi. Nah, ini seperti sebuah ruang apresiasi lah ya, atau sebuah ruang yang bisa membuat kita bisa menjadi lebih berbagi, karena kita semua memiliki peminatan yang berbeda dan kita sebaiknya bisa saling dukung satu sama lain untuk memperkuat setidaknya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Dan saya juga sangat appreciate dengan tim kreatif ya, kalau saya katakan sebagai tim kreatif, di mana anak muda sangat kolaboratif dalam menyiapkan forum-forum seperti ini, dan mudah-mudahan semangatnya terus tentu disupport oleh jurusan Fakultas Ekonomi, bahkan dan fakultas maupun universitas. Hari ini saya akan memberikan sedikit berbagi cerita tentang bagaimana riset kami di dalam akuntansi pengelolaan keuangan desa. Riset yang kami lakukan sebenarnya sudah cukup lama, sejak dikucurnya dana desa, maka kami sudah konsentrasi untuk mengamati bagaimana proses pengelolaan keuangan desa ini yang terjadi di Indonesia. Baik, izin share screen. Nah, topik yang akan saya paparkan pada kali ini yaitu mengenai tata kelola dana desa dari perspektif empiris. Nah, kenapa dari perspektif empiris? Karena memang betul-betul dari kajian-kajian yang kita lakukan berdasarkan penelitian-penelitian, dan kemudian sedikit dengan pengamatan observasi pada daerah-daerah tertentu, bahkan berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini pembahasan akan dilakukan pertama sekali mengenai pendahuluan, kedua mengenai fenomena, kemudian mengenai governance, kemudian bagaimana Siskedes menjadi tool of accounting, dan bagaimana memodifikasi model, kemudian hasil dan kesimpulan. Dan ini disarikan dari beberapa riset yang dilakukan, kemudian mungkin tidak membahas secara full riset, tetapi menyarikan apa yang kami peroleh dari riset yang dilakukan. Nah, sebagaimana diketahui, fenomena bahwasanya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa,
desa diberi kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber alam yang dimiliki, termasuk dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Nah, ini sebenarnya memang program Presiden Jokowi, dan program dana desa ini mendapat sambutan hangat. Hampir 12 negara ingin mengadopsi program ini karena dianggap program ini sangat berhasil untuk bagaimana mengangkat masyarakat desa untuk bisa dapat meningkatkan kehidupan dan dapat menurunkan angka kemiskinan. Nah, tentu peran yang diterima di desa disertai dengan tanggung jawab yang besar. Karena pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk kita ketahui bahwasanya tujuan dana desa ini utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian yang kedua, ingin meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa. Kemudian membangun pemerataan kesejahteraan yang terdapat di desa dan mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan penekanan pada subjek pembangunan di pedesaan. Sebagaimana diketahui bahwasanya selama ini pembangunan di Indonesia itu terjadi sangat variatif, yaitu terjadi ketidakmerataan antara pembangunan kota dan desa. Nah, melihat kondisi ini, maka Presiden Jokowi membuat program yang dikucurkan pada tahun 2016, yaitu mengalokasikan sebagian besar anggaran pendapatan negara ke desa langsung, sehingga bisa dioptimalkan oleh desa untuk menjadi sumber pembangunan desa. Nah, kalau kita lihat bagaimana rata-rata dana desa yang dikucurkan, yaitu mulai dari tahun 2000, ini mungkin agak tidak, sorry ya, tidak ini, 2016 sampai dengan 2022, dan kemudian ada prediksi yang saya buat, itu terjadi peningkatan, hanya sedikit saja terjadi sama 2017 dan 2018 itu sama, kemudian meningkat dan agak sedikit melakukan penurunan di tahun 2021 dan 2022. Dan prediksinya kalaulah ini program dilanjutkan, maka terus akan menjadi meningkat, sehingga desa menerima dana hampir rata-rata 1 miliar atau 700 sampai 1 miliar setiap tahun di desa. Namun itu pada awalnya, pada tahun 2015 atau 2016, itu hanya sekitar 200-an juta. Tapi di tahun 2022 atau 2021 hampir 1 miliar satu desa. Dan ini jumlah yang cukup besar ya untuk sebuah desa. Dan ini dikucurkan di Indonesia, yaitu yang memiliki desa sekitar 70.000 desa. Ya, jumlahnya cukup lumayan besar. Tahun 2022 itu sekitar 72 triliun yang dikucurkan oleh negara untuk pembangunan desa. Nah, fenomena implementasi dana desa memang ada dilematis. Di satu sisi, mohon maaf Bu, bisa di fullkan slide-nya Bu. Oh iya, sorry. Ya. Baik, terima kasih Bu. Fenomena implementasi dana desa ini antara sanjungan dan masalah. Sanjungan di satu sisi negara kita dianggap negara yang berhasil, sehingga menjadi model bagaimana dana desa ini dianggap bisa ya, bagaimana bisa meratakan yang sebelumnya tidak pernah terjadi untuk desa. Kemudian tetapi juga menuai berbagai masalah ya. Nah, ini sangat disadari ya,
ini memang setiap program yang dikucurkan pasti ada kondisi atau ada plus minus, kemudian yang menyebabkan orang berpikir ada plus, yaitu menganggap ini program luar biasa, sementara yang minus menganggap ini hanya untuk mendistribusikan bagaimana uang beredar sampai ke desa dan menciptakan korupsi-korupsi aktor-aktor koruptor baru, sehingga dianggap ini adalah bagaimana membagi-bagi, menjadikan orang menjadi koruptor-koruptor baru sampai ke desa. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Orang-orang minus, orang-orang yang berpikiran ini menganggap dana desa ini sebaiknya dihentikan saja karena selalu menuai masalah. Kita lihat nanti kenapa orang berpendapat seperti itu. Nah, ada berbagai masalah yang timbul dari dana desa. Yang pertama sekali kegagalan. Artinya dana desa yang dikucurkan mengalami kegagalan karena tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dianggap gagal. Kemudian dana desa sumber penipuan dianggap sebagai sumber penipuan karena memberikan peluang untuk seperangkat orang untuk melakukan penipuan. Yang kedua, inefisiensi. Ya, dianggap dana desa yang dikucurkan itu inefisiensi. Negara terlalu berlebihan mengeluarkan uang yang setiap tahunnya cukup besar, tetapi dianggap tidak efisien. Dan dana desa menjadi sumber korupsi. Ya, dianggap dana desa ini menjadi sumber korupsi. Nah, korupsi yang dilakukan baik oleh oknum tertentu, bahkan oleh perangkat desa sekalipun. Kemudian dana desa ini dianggap memiliki pengendalian internal yang lemah. Ya. Kemudian dana desa memiliki manajemen keuangan yang buruk. Itu fenomena pengelolaan dana desa. Dan hampir setiap hari kalau kita buka di Google ya korupsi dana desa, maka itu paling banyak Google mencari berita-berita seperti itu. Sehingga masyarakat sudah terbiasa mendengar hal-hal yang seperti ini ya. Apalagi kalau kita di masyarakat Indonesia umumnya yang berita bad news menjadi lebih cepat populer daripada yang good news ya. Kalau bad news itu ukurannya dalam ukuran menit ya, merambah informasinya dalam ukuran menit sehingga orang lebih cepat tahu. Tetapi ukuran-ukuran yang dianggap bagaimana sebuah desa bisa mandiri, dari desa tertinggal menjadi desa mandiri, menjadi desa yang dulunya tidak ada apa-apa menjadi hebat, itu jarang kita dengar ya. Kalau kita tidak punya keinginan untuk mengetahui lebih lanjut, jarang orang mengetahui bagaimana sebuah desa luar biasa ya, itu jarang didengar ya. Yang ada korupsi kepala desa, aparatur desa, kalau di Aceh gecik dan sebagainya, itu lebih sering kedengaran. Tapi saya berharap kita orang akademisi mendapatkan informasi yang berimbang, apakah dia sebagai good news ataupun sebagai bad news ya. Oke, kita lihat. Memang, nah ini kalau kita lihat pemetaan kasus berdasarkan sektor pada tahun 2021, maka dana desa ini maksudnya pemetaan kasus korupsi ya. Dana desa menjadi peringkat pertama di dalam jumlah kasus korupsi. Yaitu di sampai tahun 2021, tahun 2021 saja itu ada 154 kasus yang terjadi di dana desa. Kemudian pemerintahan yang dianggap korup, ini angkanya tidak sebegitu hebatnya, tidak sebegitu besar dibandingkan dana desa, hanya 50.
Pendidikan 44, transportasi 40, ini pendidikan 50 nih. Ayo bagi para peneliti, mari kita melihat data ini sebagai peluang juga. Kemudian di transportasi 40 kasus, sosial kemasyarakatan 34 kasus, dengan nilai kerugian negara memang di pertanahan yang paling banyak, ya, walaupun kasusnya cuma 21. Memang di sini kasus dengan jumlah rupiah beda ya. Kalau dana desa cuma 233 per kasus, sedangkan di pertanahan itu berapa tuh? 1, 2, 3, 4 triliun ya. Beda. Kemudian ada di perdagangan, ini saya dapatkan dari CW, nanti bisa dilihat. Kemudian nah, bentuknya jumlah kasusnya 154, bentuknya ada nilai suap, gratifikasi, pungli, kemudian ada pencucian uang. Tetapi pencucian uang itu khusus dilakukan oleh pemerintahan dan di sektor pendidikan. Nah, khusus dana desa yaitu kasusnya 154 dengan nilai kerugian 233 triliun, miliar 233 miliar. Kemudian kita lihat juga bagaimana korupsi dana desa dari tahun 2015 sampai 2021 ini. Jadi jumlah kasusnya meningkat, jumlah tersangkanya di 2019 saja yang berkurang. Yang lain berprestasi sangat baik ya, walaupun konotasinya disfungsional ya, yaitu meningkat. Jadi jumlah kasus meningkat, jumlah tersangka meningkat, nilai kerugian negara juga meningkat. Ini sampai tahun 2021. Mudah-mudahan stop ya di situ 2022 bila bolehlah melandai ya, itu ekspektasi kita ya, kita berharap demikian. Tetapi nggak tahu kita datanya bagaimana, karena data belum masuk, kita tidak bisa melihat. Kemudian jadi kemudian kita lihat juga dari pemetaan kasus berdasarkan jabatan, maka memang ASN menjadi jumlah tersangka yang paling banyak. ASN, ya, ASN swasta. Tapi nomor 3 masih kepala desa dan aparatur desa itu berbeda. Jadi ada kepala desa menjadi jumlah tersangka dan aparatur desa juga sebagai orang-orang tersangka. Nah, prosentasenya cukup mendominasi, itu ada 13,5 kalau kita jumlahkan dengan aparatur desa, maka menjadi 20,8 ya yang menjadi melakukan korupsi. Ada kepala desa dan ada aparatur desa. Malah kalah direktur BUMN cuma 34 orang ya. Cuma 2,9%. Kemudian bupati lumayan nih, ada 20 tersangka. Tapi juga enggak ini ya, non ASN ada juga. Kemudian itu jadi kepala desa menjadi lumayan tinggi ya. Kemudian oleh karena itu, karena banyaknya masalah, maka sebenarnya yang dipertanyakan adalah bagaimana governance-nya. Nah, sebenarnya governance itu apa? Governance itu adalah hak publik, ya, hak publik yang mesti dipenuhi. Nah, kalau dana desa tadi juga diperuntukkan untuk publik, maka governance terhadap desa menjadi sebuah keharusan. Nah, apa sih yang ditujukan dengan adanya governance? Yaitu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, karena dikatakan bahwasanya governance ini
jika sebuah entitas memiliki governance, maka kesejahteraan masyarakatnya akan terpenuhi. Di mana saja. Jadi governance ini apakah di perusahaan, apakah di institusi swasta, apakah di yayasan, semuanya efeknya ke kesejahteraan masyarakat. Jadi dia bukan menjadi milik institusi tertentu, tetapi sebenarnya governance menjadi memiliki efek yang sangat luas, yaitu pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian oleh karena itu, mengingat governance menjadi sangat penting, maka pemerintahan merancang sebuah sistem yang bisa digunakan desa untuk bagaimana governance ini bisa tercapai. Bagaimana pengelolaan ini bisa dilakukan. Dalam perspektif kita sebagai akademik, maka sistem keuangan desa ini sebenarnya adalah tool of accounting, adalah alat akuntansi. Jadi Siskedes itu tool of accounting. Nah, kalau sistem keuangan desa itu digunakan, tujukan untuk melakukan pengolahan desa, maka Siskedes itu adalah sebenarnya ranahnya atau alat-alat akuntansi yang digunakan di masyarakat untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Siskedes ini dibuat oleh BPKP, kemudian bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan telah diterapkan hampir di seluruh Indonesia. Aceh 99,45%, Aceh, khususnya Aceh. Kemudian ada yang sudah 100%, ada yang kurang dari 100%. Kalau kita lihat, wah Aceh kan cuma 1%, tapi ingat 1% itu dari desa yang dimiliki Aceh 6.000 sekian, maka kalau 1%, maka 600 desa itu belum melakukan menggunakan Siskedes. Ini menjadi masalah lagi sebenarnya. Memang secara persentase kecil, tetapi kalau kita lihat sebenarnya dari persentase itu banyak desa yang belum melakukan penggunaan Siskedes. Hampir 600 atau hampir 1.000 desa di Aceh belum menggunakan Siskedes. Nah, ada beberapa daerah yang memiliki prestasi maksimal, yaitu telah menerapkan 100%, seperti Sulawesi Selatan, ada Maluku, ada Jambi. Kalau di bahagian Sumatera itu ada Riau, ada Sumatera Barat, ada Bengkulu, ya ada Lampung. Malah mungkin Aceh yang agak sedikit ketinggalan dibandingkan daerah-daerah lain di Sumatera. Dan kalau saya lihat di Google Trend, kalau dilihat di Google Trend, maka Aceh juga sebenarnya memiliki masalah yang cukup tinggi tentang pengelolaan dana desa kalau dilihat dari tingkat penyalahgunaan dana desa. Itu sebenarnya agak-agak miris, ya. Tapi itulah sebuah kenyataan. Nah, pertanyaannya, apakah mampu Siskedes ini menjadi sarana tata kelola? Itu mungkin pertanyaan para akademisi, mungkin kita sebagai peneliti akan bertanya, apa iya? Apakah benar? Apakah Siskedes ini mampu menjadi alat untuk pencapaian tata kelola? Karena kita sudah sangat skeptis nih. Kepala kita sudah sangat skeptis dengan masalah dan informasi yang kita terima. Bahwasanya kita beranggapan Siskedes adalah sarang penyamunnya para koruptor. Ya. Nah, apakah Siskedes yang kita katakan sebagai tool of accounting ini mampu mengantisipasi atau mampu mendukung adanya tata kelola? Baik, oleh karena itu kita akan uji, benar nggak nih Siskedes? Maka kita akan uji dengan teori yang paling keren di sistem informasi, yaitu teori yang paling sering digunakan, yaitu teori Delon dan McLean. Yaitu sebenarnya teori ini dia lahirkan di tahun 92, kemudian dia modified tahun 2003. Dan teori ini digunakan untuk melihat sistem-sistem yang digunakan apakah cukup berhasil.
Teori ini menganggap bahwasanya sebuah sistem, kalau tadi Siskedes kita anggap sebagai sebuah sistem, terutama sistem informasi akuntansi, maka kita akan lihat dari perspektif akademik, dari perspektif peneliti, lihat apakah sistem ini berhasil, ya. Maka ada teori yang digunakan, yaitu teori Dellon ini. Ada 3 aspek utama yang diangkat oleh Dellon sebagai model sebuah kesuksesan sistem. Pertama, dilihat dari information quality, kemudian dari system quality, kemudian dari service quality. Nah, information quality, system quality, service quality akan berpengaruh pada intention to use, itu kecenderungan orang untuk menggunakan, dan juga yang akan menggambarkan kepuasan pengguna. Nah, kalau usernya puas dan karena sering dilakukan, maka ada net benefit yang diperoleh dari sistem tersebut. Itu teori yang dikemukakan oleh Dellon. Nah, teori ini memang sering diaplikasi pada apapun, dan saya sebagai peneliti kami melakukan penelitian, melakukan memodifikasi sistem model ini. Kami memodifikasi, melihat apakah kualitas informasi khususnya yang akan kita implementasikan di Siskedes untuk pengelolaan dana desa, apakah kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan itu memberikan efektivitas terhadap operasional Siskedes. Apakah dia juga berpengaruh kepada kepuasan pengguna dan terhadap di sini terhadap governance, ya. Nih. Ya, jadi kami memodifikasi. Tadi saya nggak jelaskan apa itu teori Dellon itu karena kita masyarakat akuntansi semua, saya pikir itu sudah menjadi sangat berterima, khususnya orang-orang, khususnya para peneliti sistem informasi akuntansi. Kemudian modifikasi ini kami lakukan mengingat ingin mengimplementasikan bagaimana nih, betul nggak tadi Siskedes itu katanya mau dijadikan tata kelola desa. Nah, kami modifikasi seperti itu. Nah, hasilnya kualitas informasi memang berpengaruh terhadap efektivitas operasional. Kemudian kualitas informasi juga berpengaruh pada kepuasan sistem dan governance. Dan kualitas sistem Siskedes maka mampu membuat efektivitas operasional dan mampu membuat kepuasan kerja serta governance. Nah, di kualitas layanan itu adalah dimensi dari kualitas dari sistem Siskedes, yaitu ada satu indikator lain yaitu dianggap sebagai kualitas layanan. Ini yang tidak mampu membuat berpengaruh terhadap kepuasan sistem, tapi dia mampu untuk governance. Kemudian efektivitas organisasi akan berpengaruh pada kepuasan sistem, dan efektivitas organisasi ini juga berpengaruh terhadap governance, dan kepuasan pengguna Siskedes mampu mempengaruhi governance. Oke. Sebagai peneliti, kami tidak hanya bisa melihat data kuantitatif seperti itu saja. Sepertinya ya kita beranggapan ya udah kalau seperti itu ya is okay. Tapi keinginan tahu dari kami, maka kami melakukan sedikit melakukan pengujian kembali. Apakah benar? Karena di governance itu sebenarnya ada transparansi dan akuntabilitas. Dan kemudian kita mau melihat sistem ini ada nggak berpengaruh terhadap kecurangan. Ya, bisa nggak dia mempengaruhi ini bukan kecurangan ya, sorry ya, apa pencegahan kecurangan.
Bisa nggak? Ya. Kami melakukan penelitian kembali. Nah, kenapa kami memisahkan transparansi dan akuntabilitas? Yang semulanya adalah merupakan bagian dari governance, hanya ingin men-tracing, benar nggak nih? Karena ada teori yang mengatakan, kalau dia akuntabilitas dan transparansi bersifat keabu-abuan, nggak jelas katanya. Karena kadang-kadang bisa saja transparansi, belum tentu akuntabilitas. Itu kebanyakan konsep atau kebanyakan peneliti menyatakan seperti itu. Transparansi itu belum tentu menggambarkan akuntabilitas. Walaupun kadang-kadang ada yang mengatakan, kalau akuntabilitas sudah pasti transparansi. Mungkin ini kalau kita hayati bersama, maka sebenarnya itu bisa-bisa saja. Kadang-kadang kalau orang mau transparansi, dia nggak akuntabel. Dia ada informasi yang disembunyikan, sehingga transparansinya itu bisa terwujud. Nah, kenapa? Nah, ini yang mungkin saya tantang kalau itu, tapi hasilnya nggak ini. Karena di akuntabilitas ini ada acara kita punya budaya malu sedikit, nggak enak ya. Kalau misalnya gaji kepala desa 5 juta, tapi gaji aparatnya 500.000, maka dia nggak berani transparansi. Kepala desanya nggak berani terlalu akuntabilitas, ya, dia pasti akan modified itu sehingga transparansinya itu seperti itu. Ada dugaan seperti itu. Kemudian, tapi pada penelitian kami menganggap transparansi dan akuntabilitas itu saling dukung. Ini keren nih, ya. Di Siskedes terbukti kalau Siskedes itu transparansi dan juga akuntabilitas. Katanya transparansi dan akuntabilitas khusus di Siskedes itu saling mendukung. Nah, pada penelitian kami juga menemukan ini dalam penelitian yang lain, kami melihat juga bagaimana Siskedes ini mampu nggak mengatasi kecurangan. Betul, katanya mampu. Apalagi jika diinteraksikan dengan moralitas yang tinggi. Nah, ini menjadi dimensi lain dari sebuah kajian kami yang kami buat, ya. Nah, awalnya seperti sebelumnya saya jelaskan bahwasanya kami tidak puas dengan cerita kuantitatif seperti ini. Karena kalau orang-orang yang, apalagi orang kualitatif, kalau namanya kuantitatif itu kan generalisasinya seperti itu saja. Sehingga kami melakukan konfirmasi melalui wawancara. Ada 3 unsur yang kami wawancara, yaitu ada aparatur desa, ada inspektorat, dan ada BPKP. Aparatur desa adalah orang yang terlibat langsung dalam penggunaan dana desa, dalam penggunaan Siskedes. Sedangkan inspektorat adalah orang yang bertanggung jawab bagaimana pengelolaan dana desa di lapangan, orang yang memberikan melakukan pembinaan dan sebagainya. Sedang BPKP juga akan melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi bagaimana Siskedes. Ternyata menurut aparatur desa, iya betul, dengan Siskedes desa menjadi transparansi. Kok bisa? Ya, pertanyaan kan gitu ya. Kok bisa di antara skeptis masyarakat mengatakan bahwasanya desa itu penuh koruptor? Kenapa dikatakan transparansi? Mereka pada umumnya mengatakan, ya, Siskedes mampu membuat transparansi. Kemudian pertanyaan kami mulai menelusuri lagi, kok bisa? Kenapa? Ya, karena di dalam Siskedes kita wajib ada mandatori di sana yang sifatnya mandatori. Kita wajib membuat laporan keuangan dan dibuat di papan desa. Kalau tidak dibuat di papan desa, maka dana desa untuk periode selanjutnya tidak bisa diberikan. Sehingga Siskedes tersebut ya mampu dikatakan membuat transparansi. Nah, para inspektorat juga setuju. Gimana? Benar nggak dana desa itu transparansi? Iya, karena memang itu sebagai satu syarat.
Sehingga transparansi di sini bersifat, kalau menurut kita, maka transparansi itu bersifat mandatori. Nah, oleh karena itu kami berkesimpulan, kalau transparansi itu bersifat mandatori, maka itu membuat desakan moralitas para individual yang mengharuskan, yang melakukan tanggung jawab sosial harus bisa menciptakan transparansi. Kemudian kenapa 2 ini ya? Sorry ini kenapa 2? Ini salah ya. Mungkin ini pertama Mujadjirah setuju dengan ini salah, yang kedua ini enggak ada. Kemudian akuntabilitas aparatur desa juga setuju. Ya. Akuntabilitas desa setuju karena dia menganggap begini. Di dalam sistem sudah ada, karena sistem SKEDES ini dirancang dari awal, dari rancangan pembuatan APBD desanya. Di dalam pembuatan anggaran maka sudah dibentuk apa yang dibeli, berapa jumlahnya dan sebagainya. Sehingga akuntabilitas sistem itu mampu membuat akuntabilitas. Nah, ini hasil wawancara mengatakan seperti itu. Nah, kalau inspektorat diam saja ketika ditanya, inspektorat masih diam-diam saja ya. Mereka nggak terlalu iya dan tidak begitu, agak abu-abu. Karena dia ada skeptis lain dari inspektorat. Ini orang desa udah pinter-pinter banget nih, ya. Sudah pinter sekali dan sebagainya ya. Itu alasan-alasan ini yang sedang kita telusuri, akan datang kita akan telusuri. Ini bukan penelitian yang berhenti di sini. Kemudian di penelitian kami di SKEDES, ketika kami menganggap bahwasanya apa betul nggak moralitas itu penting, orang BPKP setuju. Moralitas itu menjadi hal yang sangat penting, harus disesuaikan sehingga proses kecurangan bisa dapat diantisipasi. Kalau gitu, bagaimana meningkatkan moralitas? Nah, ini menjadi tanggung jawab juga oleh para pengambil kebijakan atau para pemerintah. Bagaimana memicu moralitas menjadi hal yang sangat penting yang bisa distimulus dengan berbagai kebijakan. Ya, di sini ada konfirmasi hasil wawancara. Kemudian iseng-iseng kita bertanya lagi. Nih, ditanya pertanyaan aparatur desa, apakah SKEDES dapat mengatasi kecurangan? Kata aparatur desa, iya. Karena semua laporan yang tersistem, karena semua laporannya sudah tersistem. Apalagi sekarang kita harus melaporkan nomor MPWP vendor. Nah, ini kebijakan yang spektakuler sekarang yang baru-baru diambil, yaitu di SKEDES, di sistem harus kasih lapor NPWP vendor kita. Jadi dia akan ngecek ke vendor, betul nggak beli besi seperti itu. Nah, seperti itu. Ini yang baru nih, ini baru saja. Sehingga mereka mengatakan iya. Ya. Kemudian inspektorat mengatakan iya, setidaknya iya. Bagi yang sudah menerapkan SKEDES pasti dapat mengurangi kecurangan. Dia masih mengatakan belum sepenuhnya, tapi pasti dapat mengatasi. Tapi masih banyak daerah yang belum menggunakan SKEDES, sehingga masih banyak yang terjadi kecurangan. Ya, seperti itu. Kemudian ini pendapat-pendapat para key person lah ya kalau kita anggap. Nah, kesimpulannya apa? Mungkin kesimpulannya pertama sekali kita menganggap SKEDES ini memang mampu, tetapi ada beberapa fitur yang belum maksimal seperti fitur layanan. Oleh karena itu fitur ini sebaiknya ditinjau kembali dan kemudian para pengembang harus bagaimana bisa mesempurnakan fitur ini. Karena dianggap dari layanan, ada beberapa fitur layanan yang dianggap lemah. Misalnya, SKEDES ini masih bisa offline. Ya. Memang sudah online tapi masih bisa offline.
Kalau sudah dibilang ya sudah, berarti fitur ini juga memang harus online. Pada satu sisi dia diinginkan ada online, tapi desanya yang belum siap. Perangkat perangkat teknologi yang belum siap, sinyalnya yang nggak pas dan sebagainya, sehingga itu menjadi kendala juga bagi fitur layanan. Kemudian selain itu di fitur layanan juga dianggap yang ada kemungkinan adalah para aparatur diberi kebebasan untuk memiliki variasi di dalam menentukan produk. Dia hanya membatasi angka atau nilai sebuah produk, tapi tidak menetapkan spesifikasi terhadap produk. Nah, itu yang membuat kemungkinan terjadi kecurangan. Misalnya, boleh beli laptop, boleh, ada masalah. Mau buat harga laptop berapa di situ? 20 juta is okay. Karena di Siskedes sudah ada nilainya 20 juta. Tapi apa laptop 20 juta itu yang dibeli? Walau-walau. Itu yang membuat kemungkinan masih bisa terjadi kemungkinan kecurangan. Nah, oleh karena itu kami para peneliti menganggap harus ada standarisasi. Pertama sekali standarisasi, terutama di standarisasi kemampuan operator Siskedes. Ya, dia karena ini tadi masih ada ya, mungkin saya nggak lengkap sekali membahas, hanya memilah-milah tadi ya. Karena umumnya operatornya adalah bisa jadi operatornya itu yang masih banyak yang belum pas. Bukan belum pas, kelewat pas malah. Karena banyak yang menggunakan pendamping ya. Tidak memiliki kemampuan teknis akuntansi. Kalau kami beranggapan. Jadi Siskedes ini karena dia tool of accounting, maka harus yang menjalankan harus akuntansi. Nah, kita inginkan maka setidaknya apakah SMK akuntansi atau D3 akuntansi yang bisa dijadikan operator. Dan ini kita minta para pengambil kebijakan untuk membuat sebagai sebuah standar di dalam penetapan siapa sebenarnya yang menjadi aparatur desa. Nah, inilah yang kita usulkan sebagai sebuah kebijakan yang nantinya bisa merubah kebijakan desa. Ada sedikit saja mengatakan yang boleh menjadi aparatur desa khususnya menangani Siskedes adalah yang memiliki kompetensi akuntansi. Nah, itu kita jualan di sini ya, kita jualan. Saya menjual program studi di sini. Setidaknya nih D3 akuntansi ini. Ya. Kemudian kita juga perlu membuat spesifikasi khusus untuk program dan pengadaan sehingga dapat mengeliminasi kecurangan yang mungkin tinggi. Karena tadi kami tanya, ini katanya Siskedes mampu membuat kecurangan, tapi secara fenomena ya kecurangan kok masih banyak. Kan itu ya. Mungkin Bapak dan Ibu, adik-adik serta lainnya katanya mampu, kok kecurangan masih ada? Karena masih banyak celah yang bisa membuat terjadi. Pak dan Ibu, mungkin itu saja yang sudah saya paparkan untuk kali ini. Mudah-mudahan kita masih punya ruang diskusi, apakah mau di kali ini atau di mana saja, karena ini adalah pengamatan kami yang terus kami lakukan menjadi pengamatan yang terus-menerus, sehingga nanti ini kita memiliki kekuatan juga untuk bisa membuat penelitian yang khusus yang mumpuni di Siskedes. Dan harapan saya semua Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan-masukan dan berpikir bersama untuk membuat desa kita menjadi lebih baik. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita ingin membangun Indonesia, mari kita membangun desa terlebih dahulu. Jadi bukan sebuah mimpi. Kalau kita semuanya memiliki kontribusi dan konsentrasi yang fokus terhadap pembangunan ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan
pencerahan sedikit atau bisa memberikan manfaat, setidaknya bagi saya sendiri. Demikian saya kembali serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Dr. Mirna atas pemaparan yang sangat luar biasa sesuai dengan tujuan kita di serasi ini untuk menghidupkan suasana akademis di lingkungan jurusan akuntansi FEB USK. Tadi secara bersama-sama telah kita dengarkan pemaparan Ibu Mirna terkait dengan tata kelola desa dilihat dari perspektif empiris ya, di mana memang desa ini sangat banyak ya, apalagi dari tahun ke tahun semakin meningkat dana desanya, namun terdapat fenomena di mana masih terdapat banyak kecurangan di berbagai sektor penggunaan dana desa ini. Sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Mirna bahwa ini akan menjadi sebuah roadmap yang lumayan panjang ya Bu ya, masih banyak kesempatan untuk kita melakukan penelitian-penelitian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Jadi ayo nih ya kepada para dosen-dosen lain dan juga mahasiswa mungkin yang ingin meneliti terkait penggunaan dana desa ataupun tata kelola di desa. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan foto bersama dulu. Tadi ada bisikan dari senior, mungkin ada yang mau izin atau gimana, masih ramai. Kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum nantinya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa dimohon untuk membuka kameranya, kita on cam. Baik, sudah alhamdulillah banyak yang hadir, guru-guru saya, ada Pak Rizal, Ibu Raida, Bu Fauzia, Kak Vivi, Bu Eva, dan juga para adik-adik mahasiswa, Pak John, Bu Sekjur, juga sudah ada Pak Kajur. Ayo masih kita tunggu lagi nih untuk membuka kameranya. Kepada Pak Dinaro, mohon izin Pak untuk membantu mengambil screenshot. Baik, untuk layanan pertama, 1, 2, 3. Let's give our best smiles today. Next, di halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, dan mungkin bisa dilanjutkan untuk halaman ketiga dan selanjutnya. Baik, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini, yang agak mendung ya, kita masih sempat berdiskusi ya, mudah-mudahan diberkahi kegiatan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa dikirimkan ke kolom komentar atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk menanyakan pertanyaannya langsung begitu. Ya mungkin ini masih pada malu-malu nih ya, apalagi mahasiswa. Pak Moderator. Izin bertanya Pak Moderator. Oke, dari Pak Dinaro, silakan Pak Dinaro untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga untuk Bu Mirna atas pemaparan yang luar biasa sekali Bu. Ini saya sering mendengar tentang akuntansi, Siskudes dan tata kelola desa, tapi Bu Mirna mencoba untuk menggali lebih jauh lagi sampai ke level pencegahan korupsi. Nah, mungkin pertanyaan saya Bu terkait tentang korupsi itu sendiri Bu ya. Dalam penelitian Ibu ini mendefinisikan korupsi itu, hasil penelitian Ibu itu apakah memang benar aparatur desa itu mengkorupsi Bu dalam tanda kutip untuk memperkaya diri mereka, atau ternyata mungkin mereka salah memahami atau salah menjalankan prosedur sehingga dikategorikan melakukan korupsi gitu Bu. Karena kan mungkin keterbatasan mereka dalam mempresentasikan melihat sebuah peraturan sehingga pada saat mereka melakukan aktivitas tersebut dikategorikan melanggar aturan, dilakukan curangan, dianggap melakukan kecurangan sehingga dikategorikan melakukan kerugian negara sehingga disebutlah korupsi gitu ya. Karena mungkin keterbatasan pemahaman mereka. Yang pertama Bu.
Yang kedua, kita paham bahwa dalam setiap aktivitas manajemen, apalagi seorang pemimpin, pasti akan ada namanya diskresi, kebijakan-kebijakan. Yang terkadang kebijakan itu tidak ada di dalam peraturan, misalnya gitu. Apalagi kita berbicara keuangan negara, yang memang terkadang memang harus diambil gitu ya, apalagi keadaan-keadaan yang force major. Nah, apakah Siskudes ya, berdasarkan hasil penelitian Ibu sudah mampu untuk mengadopsi kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskresi seperti ini, seperti contingency plan mungkin ya, apakah misalnya ada musibah dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan aparatur desa atau kepala desa pada saat melakukan diskresi tersebut itu tidak dianggap melakukan kecurangan atau tidak dianggap tata kelola keuangannya itu salah. Apakah Siskudes itu sudah mampu untuk mengadopsi atau mengakomodir hal seperti ini? Mungkin itu saja dulu Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Naro. Tadi ada 2 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama terkait dengan definisi atau ruang lingkup korupsi yang Ibu teliti ini, apakah masuk ke ada kategori intensional atau mungkin kesalahan dari aparatur desa. Yang kedua terkait dengan apakah Siskedes ini bisa memfasilitasi jika aparatur desa itu ingin mengeluarkan suatu kebijakan yang mungkin saja akan dianggap kesalahan gitu ya Bu dalam peraturan. Silakan Ibu Mirna. Maaf Bu, masih mute Bu. Terima kasih Pak Dinaro, pertanyaannya cukup kritis ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah korupsi itu, bagaimana kita mendefinisikan korupsi? Apakah korupsi itu sesuatu yang kadang-kadang mereka tuh nggak tahu bahwasanya itu korupsi. Nah, dalam penelitian yang kami lakukan, kami lakukan tadi, yang kami maksud dengan korupsi, bukan korupsi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana pencegahan korupsi. Nah, kita tidak mengidentifikasi mereka itu paham sesuatu, apakah mereka melakukan korupsi itu korupsi karena tidak paham, itu tidak. Dan itu yang menjadi PR selanjutnya untuk ranah penelitian kualitatif, yang saya pikir itu menjadi suatu isu yang menarik. Benar nggak? Terutama kita mengidentifikasi dulu daerah-daerah yang kita anggap itu menjadi korupsi kan? Kan tadi udah ada tuh datanya. Data kepala-kepala daerah yang dianggap korupsi, tapi kita ingin diidentifikasi dulu. Mereka itu korupsinya korupsi kenapa? Nah, itu memang enggak, kita enggak, di penelitian ini tidak tertangkap ya, tidak tertangkap apakah mereka. Yang penting di sini yang kami lihat adalah bagaimana itu pencegahan korupsi yang kita lihat. Nah, ayo itu menjadi topik yang menarik selanjutnya yang kita memang, kalau menurut saya kita harus kupas tuntaskan ini masalah bagaimana desa ini, karena kita bagaimana kita sama-sama ingin negara ini maju mulai dari desa. Kemudian nah, apakah Siskedes ini mampu memberikan adaptasi terhadap ini? Enggak juga. Di situ mungkin jadi ini, karena memang di Siskedes ini sudah diplot dari RPJM-nya, dari rencana dari penganggarannya. Dari ini ya, sudah diplot, mungkin nanti bisa validasi, bisa saja validasi, tapi itu umumnya kalau dia sama di pemerintahan, di anggaran pemerintahan, kalau dia tidak punya mata anggarannya nggak boleh. Jadi diskresi yang bagaimana yang dimaksud itu juga tidak di penganggaran kita daerah atau penganggaran pemerintahan daerah itu diskresi tidak begitu dibenarkan, kecuali bisa menjustifikasi bagaimana melakukan validasi itu pun di perubahan tidak terlalu melebar dari anggaran yang telah ditetapkan, karena mata anggarannya sudah ada, jadi keperuntukannya sudah ada. Misalnya ini dana desa ini di akhir tahun kemarin ada, boleh dialokasikan ke pencegahan COVID dengan BLT yang sebelumnya tidak ada. Itu setiap tahun alokasi ini memang disesuaikan. Jadi para aparatur hanya boleh melakukan sesuai dengan yang telah disepakati, yang telah diperbolehkan, yang telah ada dibuat ketentuannya. Jadi nggak boleh kalau seperti di private sektor bisa leluasa melakukan kreativitas atau inovasi dalam untuk hal-hal tertentu. Ya, jadi ini mungkin saya nggak tahu apakah ini menjadi kelemahan atau ini menjadi guide bagi aparatur, ya. Itu juga saya nggak bisa jawab apakah ini menjadi kelemahan atau ini menjadi sebuah
sebenarnya proses bagaimana mengetatkan anggaran ini sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu perlu juga tuh menarik juga untuk diteliti, ya. Itu yang bisa saya jawab untuk 2 pertanyaan Pak Dinaru. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Mirna dan Pak Dinaro. Ini menjadi kesempatan nih Pak Dinaro. Kita sudah mendapatkan ide baru, terutama masih muda-muda ya, Bang, harus semangat nih untuk melakukan penelitian. Kita bergabung di roadmap-nya Ibu Mirna ya, di tata kelola dana desa. Insya Allah, siap. Baik, untuk selanjutnya sudah ada Ibu Dr. Nuraini yang raise hand. Kepada Ibu Dr. Nuraini kami persilakan. Setelah ini ada Pak Nadir ya. Silakan Bu Nuraini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa satu frame kembali dengan Ibu Dr. Mirna. Suatu kebahagiaan bisa bersama senior ya yang luar biasa menginspirasi. Nah, tadi yang menarik bagi saya adalah terkait dengan pernyataan dari hasil penelitian ini bahwa kita selalu tertarik dengan isu-isu negatif, ya. Nah, kita kaitkan dengan penelitian bahwa yang menjadi masalah dalam riset itu adalah biasanya kita lihat adalah atau kesenjangan perbedaan antara teori dengan praktek. Nah, pertanyaan saya apakah kita lebih concern kepada hal isu-isu negatif karena dipicu oleh riset, ya. Pada saat kita melakukan penelitian membutuhkan riset problem, membutuhkan masalah untuk menjadikan isu awal untuk kita teliti. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, atau ada cara lain bagaimana kita bisa meneliti tidak hanya dari melihat problem atau isu-isu negatif yang kita munculkan di dalam riset. Bisakah kita memulai riset dengan isu-isu yang positif? Ya, dari hasil kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, isu-isu positif, misalnya tadi kajian Ibu Dr. Mirna luar biasa melihat penerapan Sikedes ya, atau dana desa yang dikucurkan pemerintah bisa dilihat dalam 2 aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Nah, bagaimana karena selama ini kita biasa melakukan riset melihat permasalahan dalam aspek yang negatif, mungkin bisa kita melakukan penelitian dengan memulai dari aspek yang positif untuk memunculkan permasalahan, atau bagaimana mungkin. Terima kasih Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Mirna. Berat kali pertanyaannya ya, harus buka buku nih kita untuk jawabnya ya. Oke, pertanyaan apakah kita bisa nggak kita membangun sebuah dengan isu positif untuk memulai sebuah penelitian, ya. Tergantung penelitiannya penelitian apa. Kalau kita memang penelitian kita ingin penelitian dengan pendekatan positivism, memang kita mereduksi sesuatu itu melihat dari fenomena, kemudian ada kesenjangan dan sebagainya, yang kita udah dibuat dengan jalur seperti itu sehingga ada kemungkinan masalah. Tapi untuk penelitian-penelitian dengan jenis lain bisa saja, misalnya kita ingin melihat sebagai key sukses faktor misalnya, ya, keberhasilan suatu negara. Dan juga sebenarnya dua-dua itu implikasinya adalah kepada kebijakan. Tapi ada kalanya juga kita membuat penelitian-penelitian yang misalnya dari isu positif karena ingin melakukan mengimitasi proses kebijakan yang dilakukan. Itu boleh saja. Nah, penelitian-penelitian seperti ini biasanya penelitian study case, ya, itu bisa dimulai dengan penelitian-penelitian dengan isu positif. Artinya misalnya ada desa yang bisa memiliki sangat sukses dengan dana desa, ya. Kemudian kita ingin melihat apa sih yang menjadi faktor kesuksesannya. Kemudian mungkin itu yang akan kita uji dan kemudian kita melihat dan itu ingin kita
imitasi di dalam kondisi yang lain, itu boleh saja, ya. Jadi tidak mutlak tergantung kepada pandangan kita terhadap penelitian atau paradigma kita untuk melakukan penelitian, kita berada pada paradigma mana, ya. Itu yang mungkin saya bisa jawab untuk pertanyaan Ibu Dr. Nuraini. Baik, Terima kasih. bagaimana Bu Nuraini? Terima kasih Bu Mirna. Jadi memberikan insight baru bagi mahasiswa. Jadi ngerisetnya tidak harus menggunakan positivis teori. Jadi kita bisa juga melakukan riset dalam perspektif membangun permasalahan, bukan membangun permasalahan mungkin ya. Melihat dalam perspektif yang positif, kemudian kita lakukan riset gitu. Coba kita anti mainstream sedikit. Itu mungkin begitu ya Bu Mirna ya. Karena tadi isu positif dan negatif itu kayaknya menarik di pagi ini. Terima kasih. Nah, memang kita kebanyakan mulai selalu dari isu negatif, ada korupsi dan sebagainya. Tapi kita memang sehingga kita selalu seperti itu ya. Memang karena mainstream kita positivism. Tapi ada kritik kemudian ada studi case yang melihat bagaimana sukses faktor, misalnya bagaimana learn by sukses macam-macam. Itu mungkin juga menjadi kajian yang juga seharusnya bisalah kita masuk sedikit sehingga ada keseimbangan kita untuk memiliki nalar yang lebih komprehensif. Ya. Terima kasih Bu Mirna, Pak Dinaro dan Pak Gamal udah boleh ngeriset tentang hal yang dimulai dengan hal yang positif. Terima kasih Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Nuraini atas pertanyaannya dan Bu Mirna atas jawabannya. Memang menarik untuk kita berangkat ke suatu penelitian berangkat dari positif, hal-hal yang positif ya, untuk mengukur misalnya suatu key success factor. Baik, mungkin kita berikan kesempatan untuk 2 penanya lagi. Sudah ada Pak Dr. Nadir Syah. Kepada Pak Nadir, kami persilakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat dulu pada Ibu Kandidat Prof. Dr. Mirna atas presentasi yang cukup menarik tentang tata kelola desa ya, Gamal ya. Betul Gamal? Benar Pak. Baik, saya mungkin hanya mengkonfirmasi data yang ada di dalam slide tadi supaya bisa masukan untuk kita untuk melakukan riset lanjutan. Dan juga ada kaitannya tadi kalau kita lihat pertanyaan Ibu Dokter ini membangun masalah dari hal-hal yang positif ya. Tadi mungkin Ibu Mirna ini mungkin dari negatif karena dari fenomena yang digambarkan ada 8 fenomena jadi ya yang menunjukkan kelemahan tata kelola desa. Saya bukan bertanya, mungkin minta konfirmasi, mungkin ada enggak data tambahan dari Bu Mirna? Tadi ada gambar di slide nomor berapa itu? Misalnya ada kesalahan prosedur, ada korupsi, ada apa? Ada berapa macam fenomena yang digambarkan tentang tata kelola desa, tata kelola dana desa mungkin ya. Jadi setiap fenomena itu ada datanya, data real. Sehingga misalnya dari hubungan dengan pertanyaan Pak Dinaro tadi, misalnya apakah memang betul-betul korupsi dari kepala desa ini. Sehingga ada gambaran dari fenomena yang Ibu tampilkan tadi di dalam fenomena. Kemudian ada kesalahan prosedur, apalagi ada dengan kekuasaan, ada 8 kok nggak salah, 8 apa namanya Ibu Mirna, ada enggak datanya, sehingga itu nanti bisa bagi kami untuk melakukan penelitian lanjutan. Karena Dr. ini, Dr. Dinaro, dan Dr. Ratna sudah siap-siap untuk melanjutkan lanjutan dari penelitian tata dana desa ini. Oke Bu Mirna, itu ada tambahan data, mungkin ada sama Bu Mirna tapi tidak ditampilkan. Oke. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau itu coba tampilkan data-data slide-nya Bu Mirna. Ya. Tolong Ibu tampilkan kembali. Ya. Susah kita nih kalau udah senior nanya nih. Tampilkan Gamal, bantu Ibu Mirna Gamal. Iya. Slide nomor 4, slide nomor 4 masalah. Kenapa nih kok nggak bisa Gamal? Nah, Gamal. Iya, rumit pula Terus.
Satu di bawahnya. Iya. Ya, 6 fenomena itu. Mulai dari kegagalan, penipuan, inefisiensi, Korupsi ya. korupsinya. Jadi Ibu kan fokus ke korupsi. Mungkin ada fenomena-fenomena lain itu lahan bagi kami untuk melakukan riset lanjutan. Ya, Gamal nanti harus riset misalnya kegagalan dalam hal apa? Kemudian inefisiensi dalam mengelola dana desa. Jadi kan bisa fenomena bagi kami ini dalam riset lanjutan. Begitu Bu, ada enggak datanya, data realnya? Oke, baik. Ini saya peroleh dari riset juga, kemudian dari wacana, kemudian dari web-web BPKB, web-web apa yang ini. Tetapi untuk data real selain korupsi enggak ada. Ya, jadi berapa penipuan, berapa pengendalian internal yang lemah itu enggak ada. Ini hanya kita dapat dari opini ya, dari apa namanya, dari pendapat pakar ya. Jadi kalau data yang ada itu hanya korupsi kita dapat dari ICW. Nah, kalau data misalnya inefisiensi, misalnya berapa yang tidak efisien, ini hanya dari hasil riset orang lain. Ya, kemudian dari riset orang lain. Itu yang bisa saya ini, sehingga ini kita nganggap ini sebagai studi literatur sebelumnya yang menganggap inilah menjadi masalah di dalam pengelolaan dana desa. Oke, Nah, baik. Jadi mungkin baik. ya, mungkin benar seperti kata Pak Nadir, kalau kita menganggap nanti fenomenanya inefisiensi, maka kita memang betul-betul harus punya data tentang inefisiensi. Tergantung pada riset yang kita tuju. Kebetulan kami melihat dari korupsi, ya, dari korupsi, dan kemudian data korupsi yang tertampil dengan banyak, ya. Itu saja Pak Nadir Shah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lanjut. Baik, jadi ini tugas Gamal. Gamal setelah ini buat proposal terus. Kan Ibu Mirna sudah mengambil korupsi. Tinggal 5 variabel lagi Gamal. Jadi kelima variabel itu yang mendukung tata kelola dana desa yang baik. Jadi ada mungkin tidak kegagalan atau penipuan, inefisiensi dan internal control yang efektif itu akan berdampak terhadap tata kelola dana desa. Ya Gamal ya, di selesai ini buat 2 lembar proposal, kita diskusikan, kita langsung on ke lapangan. Ya, oke, tugas Gamal yang mudah-mudah. Pakat Suryo Raden Kusumo. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadir atas pertanyaannya dan Bu Mirna. Tadi sudah ada panggilan kepada Pak Raden, Pak Inaro, pokoknya mudah-mudah untuk melanjutkan. Ya, kita berangkat dari fenomena yang sudah diangkat oleh Ibu Mirna. Sudah terbangun ya. Siapa? Baik, untuk selanjutnya ada Bapak Andung Suherdi yang akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Andung. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirna, ini kebetulan Pak Gamal ini pemimpin satu saya yang sekarang ini. Pemimpin satu, saya juga lagi menempuh pendidikan di USK. Yang terhormat Pak Nadinsa, yang terhormat tadi Ibu Nuraini, saya pernah lihat tadi, saya lihat ada Ibu Vivi. Alhamdulillah sehat selalu, dan saya jamak kepada peserta yang lain yang sudah bergabung. Ini menarik yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Mirna. Memang saya agak terlambat tadi masuk bergabung, berhubung ada rapat dari jam 8:30 lebih kurang tadi. Ini menarik berkaitan dengan tadi. Pak, sebentar Bapak kasih tahu Bapak di mana, Bapak tuh dari mana, jadi mereka pada tahu semua. Oh iya, saya ada di Simelu, di Kabupaten Simelu. Ada kemarin tuh kelas kerjasama dengan USK dengan Pemdanya Simelu, Kabupaten Simelu, sehingga dapatlah kami mengikuti pembelajaran yang namanya kelas kerjasama. Terima kasih.
Nama saya Anusari, ada di layar itu. Baik, terima kasih. Mohon izin ini Ibu Irna. Ya. Yang ini menarik, saya ketik tadi berkaitan dengan pencegahan berkaitan dengan penggunaan dana desa melalui Seskudes. Ini sangat menarik menurut saya. Memang apa ya, kita secara umum di Indonesia ini saya lihat masih apa ya, tingkat kejujuran sebenarnya. Di kejujuran itu yang selalu kita dimonitor atau ditekan terus, atau istilahnya di tingkat, atau bukan di kejujuran, di kecurangannya barangkali, bukan kejujuran tapi di kecurangannya. Sehingga banyak hal yang kemudian langkah-langkah untuk pencegahan itu tadi seperti yang dipaparkan oleh Bu Mirna berkaitan dengan pengelolaan dana desa melalui Seskudes. Nah, kalaulah kemudian kita sebenarnya ada kejujuran, ada tingkat kejujuran itu tinggi, sebenarnya tidak ada kalimat misalnya pencegahan atau anti korupsi seperti itu. Tapi kemudian ini bagus, menarik kemudian untuk diangkat oleh Ibu Mina, tadi disambungkan dengan penelitian selanjutnya barangkali, sehingga sebenarnya ini pencegahan ini kalau berkaitan dengan dana desa tadi sudah juga ditanya oleh Denaro kalau tidak salah. Memang kalau khususnya kalau di Kabupaten Simelu, saya kebetulan ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Kabupaten Simelu. Nah, kalau kemudian pengetahuan setiap penggunaan dana desa itu, misalnya begini, saya sedikit gambarkan. Ada misalnya setelah pemilihan kepala kampung, kemudian dia ada pelantikan. Setelah pelantikan itu, kalau di sini tetap ada namanya pelatihan sosialisasi bagaimana cara penggunaan dana desa. Itu ada di kami, di Dinas DPMG, untuk kemudian menjelaskan cara penggunaannya, apa prosedurnya, apa birokrasinya, bagaimana caranya, sejauh mana, sebatas mana. Nah, itu semuanya sudah kita sosialisasikan kepada aparatur desanya. Aparatur desa, tetapi kemudian itu tadi tingkat kejujurannya itu mungkin masih di bawah rata-rata, sehingga tetap ada kecurangan, tetap ada timbul. Di sini laporan dari masyarakat di DPMG Simelu yang tidak setiap hari. Kalau tidak satu yang ini, satu yang itu. Kalau tidak desa yang ini, desa yang sana. Pokoknya hampir seperti itu. Nah, kalau kemudian mungkin tidak ada sosialisasi, tetap ada. Tiap tahun itu ada. Tetapi kembali tadi ke hati nurani kita masing-masing. Kalau misalnya pun orangnya sudah kita latih siang malam, kalau memang dia memang tidak masuk, kemudian memang hanya menurut pikiran dia saja, tidak menerima saran orang lain atau misalnya petunjuk orang lain, jadi kita susah. Jadi itu mungkin intinya barangkali Ibu Mirna, saya bukan pertanyaan barangkali, ini hanya sekedar masukan saja. Jadi di tingkat kesadaran kita, jadi contoh kecil atau contoh sederhana, kita mengirim surat misalnya dari dinas A ke dinas B. Kalaulah kita yang menerima jujur, kalau kita menerima itu misalnya dengan betul-betul sudah terima suratnya, itu tidak perlu ekspedisi, tidak perlu buku ekspedisi yang mengantarkan surat itu. Tetapi terkadang yang menerima ini dia tidak mengakui bahwa surat itu dia terima. Itu salah satu contoh paling mendasar barangkali. Sehingga mau tidak mau ke depannya kita pakai buku ekspedisi. Sehingga siapa yang menerima itu, bahkan kalau sekarang ada namanya, ada tanggal dia terima, kemudian nomor handphonenya barangkali, nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Nah, itu barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mirna. Oke. Ya, terima kasih Pak Andung.
sebenarnya Pak Andung bukan bertanya tapi memberikan penguatan, malah udah saya rekam itu sebagai narasumber yang mungkin akan memperkuat penelitian ini lagi ya. Jadi kita tambah narasumbernya dari aparatur pemberdayaan Gampong ya. Nah di sana dikatakan bahwasanya kalau dari sistem tadi, kalau diibaratkan Siskedes itu buku agenda tadi, maka sistem itu adalah apa? Siskedes itu seperti buku agenda ya kan. Menarik ya. Memang di kajian lain kami membuat juga dengan moralitas, kita menganggap memang faktor individual faktor yang paling mendominasi kegagalan, ketidakberhasilan dana desa. Individual. Kalau dari sistem semuanya kayaknya udah terfasilitasi dengan baik. Ada orang yang melakukan terus melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan dari Badan Pemberdayaan Gampong ya. Ada dinasnya Pak ya? Ada dinasnya, ada. Dinas Badan Pemberdayaan. Kalau kita di Simelu kebetulan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, Dinas Pemberdayaan itu di seluruh Indonesia ada? Ada seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia. Ya. Artinya pemerintah tidak kick and run begitu saja di dalam mengucurkan sesuatu. Dia selalu memberikan proses pendampingan. Dan kita ini jadi menarik juga, kita harus teliti nih apakah dinas ini efektif atau tidak menurut pendapat masyarakat desa. Itu menjadi harusnya Pak Andung kemarin itu penelitiannya, jangan yang macam-macam ya. Jadi kita bisa melihat dari perspektif masyarakat desa ini merasa tertolong nggak dari dinas ini? Apakah orang dinas ini hanya juga sekedar menyelesaikan tugas atau bisa betul-betul bisa menjadi katalis di dalam pemberdayaan desa? Oh, jadi ini wacana lagi ya, sebuah wacana yang menarik lagi bagi kita para akademisi untuk melakukan penelitian. Ya, terima kasih Pak Andung. Berarti terima kasih untuk menjadi orang yang memberikan penguatan terhadap hasil riset ini. Baik, terima kasih Bu Mirna. Sama-sama Bu. Salam. Baik, terima kasih Pak Andung dan Ibu Mirna atas jawabannya. Sangat menarik tadi ya Bu, langsung bisa mendapatkan kutipan pendapat dari salah satu pihak yang terkait dengan pengelolaan desa. Memang menarik, walaupun sudah ada Siskedes, tapi seperti kata pepatah, there is always be a hole in a system if you probe close enough. Jadi akan selalu ada lubang di setiap sistem, tidak ada sistem yang sempurna begitu ya. Baik, mungkin waktu sudah menunjukkan 10.36, kita akan memberikan kesempatan untuk Ibu Mirna memberikan closing statement, Bu. Setelah itu akan ada agenda pemberian sertifikat. Silakan Bu Mirna. Oke, Bapak Ibu, para akademisi, mahasiswa, dan para dosen, adapun praktisi, saya berharap kita peduli dengan hal-hal kecil di lingkungan kita, apalagi kita berada di lingkungan paling kecil yaitu desa. Dan kepedulian kita bukan hanya dari segi penelitian, tetapi bagaimana kita bisa berkiprah untuk menjadi sedikitlah menjadi solusi bagi desa. Mahasiswa yang memiliki kompetensi yang tinggi juga seharusnya menjadi pemantau keberhasilan desa, karena kita semua berada di desa. Dosen juga sebagai para akademisi yang memiliki intelektual tinggi juga tidak menutup mata dengan kondisi-kondisi yang terjadi di desa sekitar kita. Dan prodi, kemudian prodi akuntansi, jurusan akuntansi juga bisa menstimulus bagaimana ini menjadi bahagian dari kita. Artinya bagaimana kita mendesak tadi saya sudah mencanangkan bagaimana kita mendesak para pengambil kebijakan supaya setidaknya menggunakan kompetensi tertentu untuk pengolahan dana desa, seperti minimum mahasiswa-mahasiswa yang memiliki latar belakang akuntansi. Dan kita adalah penyedia jasa terbaik
untuk memberikan kompetensi terbaik bagi mahasiswa sehingga mereka bisa berkiprah di dunia nyata dengan lebih baik. Itu saja yang saya bisa paparkan. Mudah-mudahan harapan ini bisa menjadi kenyataan. Baik, terima kasih Ibu Mirna atas closing statement-nya. Selanjutnya kita masuk ke agenda terakhir, yaitu penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Mirna, yang akan diberikan oleh Bapak Ketua Jurusan Ekonomi Akuntansi FEB USK kepada Bapak Dr. Heru Fahlevi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, di hari Jumat yang berkah ini Allah berikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, sehingga bisa berkumpul di acara yang berkah ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan sanak keluarga. Alhamdulillah sudah terlaksana serasi kedua. Ini nama serasi dari Ibu Mirna. Mudah-mudahan serasi ya Bu. Jadi insya Allah akan ada serasi lanjutan. Dan di sini kita lihat tadi sudah muncul diskusi yang mungkin di pertemuan sebelumnya belum terlalu kentara. Jadi ibaratnya diskusi kita ini sama seperti menghangatkan makanan ya. Kalau makanan tidak dihangatkan basi dia. Ini karena kita hangatkan, insya Allah tambah enak, tambah beragam rasanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Mirna Indriani. Mudah-mudahan di serasi tahun depan sudah ada gelar profesornya. Dan mudah-mudahan semakin berkembang risetnya. Dan ketika ada orang yang mau menggoogle siapa pakar Siskedes, kami berharap salah satu nama yang muncul adalah nama Ibu Dr. Mirna Indriani. Yang penting ketika kita bicara tata kelola desa, salah satunya tokoh nasional itu adalah Profesor Dr. Mirna Indriani, SI, MSI. Insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Pak Andung semangat kali doanya nih. Amin, amin. Pak Heru, tadi lupa nama sebut nama Pak Heru. Nggak salah Pak. Jadi bagi adik-adik mahasiswa tadi sudah tercerahkan bagaimana penelitian tentang tata kelola desa ini sangat banyak dan datanya sangat dekat sama kita dan layak kita jadikan topik penelitian. Jadi ibu-ibu dan bapak dosen, saya yakin ide-ide tadi ada yang muncul, silahkan nanti bisa kolaborasi dengan Ibu Mirna sehingga risetnya jalan terus, tidak berhenti sehingga lebih dalam dan lebih bermanfaat. Pada kesempatan ini jurusan mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Dr. Mirna Indriani yang sudah memberikan materi terkait dengan tata kelola Siskedes, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah akan menjadi tambahan pengetahuan dan meningkatkan suasana akademis di jurusan akuntansi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya tadi proses penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita, berakhir pula kegiatan serasi seminar praktisi dan riset akuntansi yang kedua yang telah dilaksanakan pada hari ini, 7 Oktober 2022. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa yang sudah berhadir. Adapun kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kegiatan serasi berikutnya. Insya Allah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.